Saya lihat ibadah yang murni itu tidak ada sedikit pun untuk kita. Karena di Yerusalem baru tidak ada untuk kita. Tidak ada. Makanya Yesus ajar, kalaupun kita sudah lakukan semuanya, baca dulu. Dari mana sih itu? Ya, Lukas 17 ayat 10. Ayo. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Nah, ini saudaraku persiapan ibadah di surga itu. Gak ada sedikit pun untuk menarik ke diri kita. Walaupun kita sudah berbuat apa, itu belum ada artinya kalau dibanding dengan kasih dan pelayanan daripada Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita beribadah. Saudara-saudaraku, di dalam ibadah untuk saat sekarang, kita harus benar-benar memiliki hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Apa hikmat yang diberikan kepada Yusuf? Adalah mengumpulkan makanan sampai tidak ada tercecer sedikit pun. Tetapi bagi kita sekarang, bukan makanan buat perut, tapi makanan rohani. Itulah firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu harus sampai menjadikan satu pondasi yang kuat bagi kita menghadapi kesulitan akhir zaman ini. Karena untuk akhir zaman tidak akan semakin baik. Tidak. Ya, kalau dunia ini sedang menuju kepada kehancuran, sedang menuju kepada kebinasaan. Karena kalau dunia ini memang sudah diperuntukkan sekali waktu dia mengalami kehancuran. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, walaupun bukan ini ayat kita, tapi kita akan baca juga supaya kita mengerti masa sekarang. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat. Saudara-saudaraku, kalau kita boleh bayangkan ini, dan kalau bagi saya imani ini terjadi nanti, saudaraku. Jadi langit itu bisa gemuruh yang dahsyat. Kita hanya petir-petir aja dengan cuaca yang tidak bagus, apalagi ditambah lagi ya hujan, tambah lagi angin, pohon bertumbangan, saudaraku, jalan bisa pada macet, sudah tertutup, ya. Tapi melebihi dari itu, pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ini saudara-saudaraku, itu sebabnya kalau ini boleh terjadi, maka kita harus sampai memiliki ibadah yang berkenan kepada Tuhan.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini yang kita kejar sekarang. Betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Semua Bapak, Ibu, pemuda, pemudi, dan anak-anak juga, semuanya, saudara-saudaraku yang kekasih. Itu sebabnya kita harus memiliki keagamaan yang benar-benar murni. Bagaimana keagamaan yang murni? Kita akan ikuti terus firman Tuhan. Dan saat ini saya mau mengajak kita baca dalam Matius pasal 6. Satu ayat saja. Matius pasal yang ke-6. Saya baca dulu, habis itu kita baca bersama-sama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Bersama kita baca 1, 2, 3. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka, karena jika demikian kamu tidak boleh upah dari Bapamu yang di surga. Agama kita ini, saudaraku, itu ibadah. Ibadah kita ini harus sampai benar-benar ibadah yang murni. Dan ibadah kita ini harus ibadah yang berkembang. Nah, jadi banyak orang tidak bisa sampai ke sana. Ada banyak orang yang penting keluar masuk gereja, mau apapun itu ya begitu aja. Saudara-saudaraku, jangan begitu lagi keagamaan kita. Ada lagi ibadah orang supaya dapat pertolongan Tuhan, itu baik. Nah, ada lagi supaya sembuh, itu baik. Saudara-saudaraku, ada di Afrika itu Ref Joshua. Nah, itu Joshua namanya. Dipakai Tuhan dalam mengusir setan, kesembuhan banyak sekali datang. Sekarang ada juga, saya lihat di YouTube, saudara kita dari Manado, tapi ada sekitar di Kalimantan sana. Wah, kalau dia datang, orang banyak sekali. Itu baik, saudara-saudaraku. Tapi sesehat-sehatnya manusia, kalau dia tidak pelaku firman, kalau terjadi sesuatu kesulitan, tetap aja dia mengalami kerugian. Tapi orang yang sudah tahu firman, semakin disucikan, terus semakin bersekutu dengan Tuhan, biarpun hujan percobaan, angin percobaan, banjir percobaan, tapi kalau sudah bagaikan membangun rumah di atas batu, tidak apa-apa. Itu namanya orang yang dengar firman, hidup dalam firman, dan berkembang. Ini saudaraku, dia kuat. Itu sebabnya pondasi kita belum cukup hanya datang beribadah, belum cukup hanya dapat pertolongan, belum cukup hanya dapat kesembuhan, tapi harus mendengar firman Tuhan, mengerti, seperti Yusuf mengumpulkan semua makanan menghadapi masa kesulitan.
itu kita harus berpondasi firman menghadapi segala sesuatu. Jadi itu kita datang kepada batu penjuru yang di dalamnya kita dibangun berdiri kokoh, sehingga kesulitan apapun yang terjadi memang sudah digariskan, mulai daripada pembukaan meterai kesulitan kepada kesulitan, baru pencurahan ya ataupun peniupan sangkakala, baru pencurahan bokor, baru nanti yang terakhir adalah kehancuran langit dan bumi, semua hancur. Itu yang kita baca tadi. Apa yang harus kita persiapkan? Kalau hanya ibadah kesembuhan itu ya gak kuat. Kalau hanya ibadah ditolong Tuhan gak kuat. Tapi kita sudah dibangun menjadi tubuh Kristus, menyatu kepada kepala, itulah Yesus. Dan kita boleh terjadi begitu, mulai daripada hidup lama dikubur, suka kepada firman, hari lebih hari dibarui terus. Mana yang tidak baik dirombak. Itu sebabnya kita harus siap, saudaraku, dirombak apa yang tidak baik. Ya, tadi saudara kita Pandi bilang gini, kalau ini ada kotor di dalam ini tidak bisa bunyi. Orang kalau enggak dibersihin dari dalam, saudara-saudaraku, enggak boleh nanti kuat menghadapi segala sesuatu, apalagi menghadap hadirat Tuhan. Jadi ibadah kita ini harus berkembang hari demi hari. Ya, kalau bangsa Israel, mereka mulai beribadah dari mana? Dari Gunung Sinai. Peraturan ibadahnya dikasih di situ, dan Taurat itu dikasih, dan nanti sampai kepada Yesus. Juljuta, rombak yang lama ini aku bangun dalam 3 hari. Itulah kita beruntung. Kehidupan yang dibarui dalam penebusan Yesus, mati di kayu salib, kebangkitannya, kemenangannya, itu pondasi kehidupan kita. Dan ibadah kita nanti sampai ibadah di sorga. Ada ibadah di sorga. Coba baca Wahyu 22 ayat 3. Ayo. Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Amin. Kalau kita di situ ibadah kita minta beras, mana ada, saudaraku, buat apa? Minta makanan buat apa? Minta sembuh buat apa? Nggak ada yang sakit di sana. Haleluya. Laknat juga nggak ada. Jadi apa di sana? Hanya menyenangkan Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya. Jadi sekarang kita harus menyasar ibadah ke sana. Berkembang ibadah kita ini hanya menyenangkan Tuhan, hanya menyembah Tuhan. Jadi belum di surga, sudah seperti di surga. Itu, saudaraku. Dan kalau ibadah kita sudah seperti di surga, waduh, wah, gimana iblis nggak gemetar, saudaraku. Dan kalau ibadah kita sudah seperti di surga, orang dengar saja, saudaraku, luar biasa. Mereka ini beribadah, memuji Tuhan kayak begitu ya. Di surga itu nggak ada laknat, nggak ada susah. Haleluya, hanya senang. Ini orang dengar kita beribadah aja bisa senang, saudaraku. Itu berkat luar biasa. Nah, ini ibadah kita harus berkembang. Makanya kalau belum menyerahkan hidup dalam ibadah, masih hanya kebiasaan, saudara-saudaraku, rugi kita. Makanya kalau ada pesta nikah, yang paling utama di sana adalah pengantin, saudaraku. Ya,
baru kedua. Kalau bahasa Batak, suhu Ciabulunan, ada suhu Paiduan, baru kasih solhot tonga tubuh, dope, di situ semua. Baru nanti ada lagi pelengkap. Itu namanya pelengkap itu akan apa torop-toropon. Dan martamian kau pengamangan. Nama torop-toropon. Awalan dan dipalas sudah. Itu tuh sih. Anggo suci apolo dan gak bakal, gak peduli dia. Tapi ini kita hanya melihatlah, begitulah saudara-saudara. Jadi kita ini di dalam Tuhan ini harus mempelai Tuhan. Ini saudara-saudara. Karena kedatangan Tuhan itu adalah, baca dulu Matius 25 ayat 6. Ayo. 25 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Ya. Jadi mempelai datang, song-songlah dia. Lanjut. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kita harus menjadi golongan 5 anak darah yang bijak, yang pintar, mempersiapkan diri dengan baik. Tapi yang bodoh itu tidak mempersiapkan diri. Makanya kita ini harus aktif semuanya. Amin. Bagaimana kita aktif? Ini Matius pasal 5:6 tadi. Ya. Semua aktivitas kita harus murni. Murni kenapa? Kita tunjukkan hanya kepada Tuhan. Jangan tunjukkan karena orang. Nah, sebab banyak keagamaan ini kalau tidak mendapat sanjungan dari orang, gak puas. Kalau tidak mendapat pujian dari orang, gak enak dia rasa beribadah. Contohnya apa? Terlalu banyak. Orang kalau namanya disanjung-sanjung, mau dia keluar duit. Tapi kalau hanya untuk dilihat oleh Bapak, nggak tahu orang, nggak suka dia. Makanya orang kalau di gereja yang ada, yang lain, kalau mau cari dana harus bikin lelang. Karena kalau dalam lelang, siapa nanti yang beli barang? Saya kasih contoh lapet 10 bisa bayar 6 juta. Tapi namanya harus disebut. Ini kita ini. Saya mau bilangin dulu. Saudara kita yang paling ujung sana siapa itu? Pak Maltapia? Martin. Martin ini lelang ngelapet ini. Tapi kalau Martin biarpun enggak lelang, udah Tuhan tahu hatinya lah. Tapi kalau yang di sana itu, kalau nggak dikasih tahu, nggak bakal dikasih. Tapi kalau gini, Martin
5 juta, tambah 1 juta lagi, tambah saudaraku. Akhirnya lapet 10 jadi 6 juta. Coba dia kasih duitnya 6 juta diam-diam, nggak bakal mau. Di sono bukan di sini. Di sini semua harus ngerti. Karena ibadah kita, ibadah yang hanya ditujukan, hanya dilihat, diketahui oleh Bapa. Karena dari Dialah kita mendapat upah. Jadi saudaraku, kerjakan, tidak usah dilihat orang. Kerjakan yang diam-diam, hanya dilihat oleh Bapa. Haleluya. Ini ibadah yang murni, saudara-saudaraku. Wah, itu luar biasa itu. Nah, ingat, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi jangan sampai ada supaya dilihat mereka. Kenapa harus dilihat mereka? Supaya ada sanjungan, supaya ada pujian dari orang, dan nanti supaya apa? Ya, itu saudara-saudaraku, jadi ada nanti mengambil tabiatnya setan. Apa? Sombong, saudara-saudaraku. Gitu. Tapi kalau rendah hati, sama sekali enggak pun digubris orang, tapi kita berbuat untuk Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, apapun kita lakukan, ya enggak pun sama orang-orang yang kita lakukan sendiri. Bisa, saudara-saudara. Ini. Jadi kita melakukan, jangan supaya dilihat orang. Contohnya, kalau kita nyanyi, biarpun sound system kita mati, ya enggak usah pun didengar orang, yang penting kan didengar Tuhan. Haleluya. Itu termasuk itu, saudaraku. Iya, enggak didengar orang juga enggak apa-apa. Yang penting jangan malah mati, enggak mau. Saudaraku, nyanyi aja terus. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Bukan untuk didengar orang. Enggak pun pakai sound system. Udah nyanyi aja. Aku nyanyi bukan untuk orang. Aku nyanyi untuk Tuhan. Enggak pun didengar orang, enggak pun dilihat. Enggak usah disanjung siapa-siapa. Yang penting Tuhan memberkati saya. Ini dia. Jadi saya lihat semua kewajiban agama kita, jangan tujukan orang, jangan itu yang penting. Iya. Ya kalaupun apa ya, kita hanya dilihat oleh Tuhan. Saya lihat semuanya begitu, saudaraku. Kalau mau berpuasa juga jangan tunjukkan ke orang. Jangan bilang aku berpuasa, kamu baik-baik ya, tidak boleh makan di depan saya. Lah, bukan begitu, saudaraku. Makanlah kalian di situ semua, tapi hatiku hanya berpuasa untuk Tuhan. Dan justru dilihat, kita lihatin semua, kita tidak tertarik karena kita hanya untuk memuliakan Tuhan. Kita tidak usah tunjukkan. Rambut di minyakin. Kalau rohaninya ada urapan Roh Kudus, minyak urapan Roh Kudus. Muka dicuci, ya kan? Bersihin mukanya. Apa di muka? Penglihatan. Haleluya. Apalagi di muka? Mulut. Apalagi di muka? Hidung dulu. Kalau telinga di samping. Di samping. Nih. Samping. Ini saudara-saudaraku. Jadi nggak usah dilihat orang. Dan jangan cemberut. Haleluya.
Tertulis enggak begitu? Ya tertulis dong. Muram itu apa itu? Ya sama aja sudah muram. Jadi jangan muram. Apapun pelayanan kita, jangan muram. Tidak ada pun yang bantuin kita, jangan muram. Lakukan hanya untuk dilihat oleh Tuhan. Wih, berkatnya nanti besar. Berkat untuk 12 orang, untuk 1 orang nanti. Tapi kalau semua rebut, ya udah sama-sama diberkati Tuhan. Jadi kita tolong menolong biar semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Tapi tinggal satu pun maju terus. Satu bisa jalan, tapi jangan satu, semua harus. Haleluya, saudaraku. Nah, jadi saya lihat ibadah yang murni itu tidak ada sedikit pun untuk kita. Karena di Yerusalem baru tidak ada untuk kita. Tidak ada. Makanya Yesus ajar, kalaupun kita sudah lakukan semuanya, baca dulu. Dari mana situ? Ya. Lukas 17 ayat 10. Ayo. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ini saudaraku persiapan ibadah di surga itu. Gak ada sedikit pun untuk menarik ke diri kita. Walaupun kita sudah berbuat apa, itu belum ada artinya kalau dibanding dengan kasih dan pelayanan daripada Yesus Kristus. Haleluya. Orang dia enggak berdosa, dia enggak perlu apa-apa dari kita, tapi dia tinggalkan tahtanya. Nah, kalau kita repot, saudaraku, aku repot Tapi kalau Yesus nggak pernah bilang begitu. Dia tinggalkan itu semua. Dia datang menjadi manusia. Dalam keadaan manusia, dia tidak untuk dilayani. Jadi kalau kita masih sering biar orang melayani kita, tapi kalau Yesus bukan untuk dilayani, tapi untuk haleluya, amin. Itu mengarah ibadah ke surga, saudaraku. Kalau enggak mengerti ibadah ke surga, apa ini? Begitu, saudara-saudaraku. Karena di surga itu hanya menyembah Tuhan. Iblis sedikit mau tarik ke dirinya, dibuang. Itu waktu itu namanya Lucifer. Ini saudaraku, ini nggak bikin-bikin. Makanya kita ini saudaraku, ibadah yang ada sekarang ini adalah puncaknya bukan dialog, bukan di Ambara, tapi puncak ibadah kita harus sampai di Yerusalem baru. Ulang baca tadi Wahyu 21 mulai 1 deh. Wahyu 22 tadi ya, mulai 1. Wahyu 22 ayat 1. Ya. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan Iya. yang jernih bagaikan kristal Iya. dan mengalir keluar dari tahta Allah Iya. dan tahta anak domba itu. Iya. Di tengah-tengah jalan kota itu, Iya. yaitu di seberang menyeberang sungai itu, Iya. ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 Iya. kali, tiap-tiap bulan sekali, dan tahun pohon-pohon itu dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Iya. Jadi rupanya saudaraku, di sana itu nanti masih ada puncak sukacita. Jadi kalau saya pikir-pikir bagaimana penderitaan orang ya waktu melayani di bumi ini. Kalau saya baca dalam Ibrani itu
kadang mereka dimasukkan dalam kayu, dilubangi begitu, jadi masih seperti begini besar kayu itu, dilubangi di tengah, dimasukin orang di dalam, baru digergaji, nanti kayu itu campur sama darah orang, kalau lagi di atas campur sama otaknya, kalau sudah di bawah lagi campur sama jantungnya, di bawah ya semuanya, saudaraku. Begitu. Jadi rupanya kalau sampai nanti di Yerusalem baru masih mendapat yang luar biasa, penghiburan yang luar biasa. Ini saudaraku, baru nanti kita akan beribadah di situ hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nggak ada lagi yang akan jatuh dari sana seperti Lucifer. Ke sana kita sedang dipersiapkan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya ibadah kita ini luar biasa. Mulai berani untuk menyangkali diri. Karena harus begitu, saudaraku. Masuk jalan sempit, harus memikul salib, harus menyangkal diri. Ini saudaraku. Untuk apa itu? Jangan ada lagi sedikit-sedikit keinginan daging. Akunya harus dibunuh. Semakin kita sulit itu dibunuh, semakin kita tidak layak ke sana. Tapi kalau itu cepat diselesaikan, cepat kita tertulis nama di surga. Langsung ditulis. Kalau nama kita ditulis semuanya, waduh, luar biasa. Haleluya. Jangan ada satu pun. Jadi kalau remaja yang di belakang, Jasmine, Jema gitu ya, ada namanya tertulis. Haleluya. Hieronymus ada di sana. Apa semuanya ada, saudara-saudaraku. Sampai ke depan ini semuanya kita ada tertulis namanya. Tania, Manalu ada namanya. Semuanya kita ada namanya. Haleluya, saudaraku. Tapi itu kalau kita sudah diolah, nggak ada lagi keinginan daging, karena kita sudah menyangkal diri. Nggak ada lagi keakuannya, udah diperas. Wah, yang ada itu hanya roh, karena jalannya itu kecil, sempit. Apa itu jalannya? Sebesar pentil, saudaraku. Jadi harus angin yang masuk. Shock. Itu Pak Nenggolan langsung tahu tuh. Apalagi banyak Kopaja. Kopaja nggak ada lagi ya. Tapi udah besar-besar, udah susah-susah. Nanti kalau sudah terus kita bisa masuk, saudara-saudaraku. Tapi harus hidupnya jadi roh. Nggak ada lagi daging. Haleluya. Hidup dalam roh. Amin. Ini saudaraku baru bisa masuk. Masuk di pentil juga bisa. Kalau roh itu adalah ruah. Artinya ruah itu dalam bahasa Yunaninya adalah angin. Maka saudara-saudaraku yang biasa bergulat dengan angin, jangan kecil hati. Berbahagia, biar ingat terus Tuhan. Menyangkal diri sampai kedagingan kita habis. Kita hidup dalam rohnya Allah. Haleluya. Nah, kalau masih ada dagingan kita, apa? Ujung sudah nodong aku sama harga. Berantem, saudaraku. Tapi jangan ada lagi itu semua. Aku dulu jago siantar. Ini anak Medan. Tidak ada lagi itu semuanya. Kita ini semua anak Tuhan yang sudah mati keinginan dagingnya.
pikul salib. Itu untuk kita ibadah di surga kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan semakin memberkati kita dengan luar biasa, saudara-saudaraku. Jadi kita sudah memperhatikan bahwa ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Jadi kalau orang pun sudah nggak ada yang lihat kita, jangan kecil hati. Yang penting Tuhan yang perhatikan kita. Haleluya. Tapi semuanya kita juga harus saling memperhatikan. Karena semua mau maju, saudaraku. Di dalam Galatia pasal 6. Ayo coba dulu baca. Mulai 1. Ayo. Galatia 6 ayat 1. Saling membantulah kamu. Amin. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Iya. Jadi kalau melakukan apa tadi? Pelanggaran. Jadi semua kita ini harus memperhatikan. Jangankan pelanggaran, saudaraku, yang kecil-kecil. Kalau kita sudah lihat diam-diam, ya. Kalau lagunya orang sana, mengapa kau menangis, teman? Kan gitu dia. Kalau kita, kenapa? Ada apa? Kok susah? Nah ini, itu nanti mengarah kepada sampai melakukan pelanggaran sekalipun, kan itu rasanya yang melanggar itu kan dia sudah merasa sakit itu, dia sudah merasa susah itu. Itu sebabnya Adam begitu dia melanggar firman, dia langsung turun kemuliaan Tuhan. Rasanya dia, nggak ada pakaian lagi, udah malu dah. Dan kerjanya apa? Nggak mau lagi sama orang. Istilahnya sama Tuhan lah ya. Sama orang di situ kan cuma baru berdua. Ya temannya aja di bawah. Ayo kita sembunyi. Dia bilang sembunyi mereka. Belum banyak. Sama Tuhan lah. Nah, dia lari dari hadapan Tuhan. Hei Adam, di mana kau? Aku malu. Itu langsung ketahuan. Jadi saudara-saudaraku, kalaupun ada orang sampai pelanggaran pun, ya supaya nanti kita saling mendoakan. Dalam arti, jangan marahin saudaraku. Adam kan nggak dimarahin sama Tuhan. Haleluya. Jadi diapain? Dipanggil. Kalau sudah dipanggil, diapain? Dikasih bajunya tapi kulit. Ini saudara-saudaraku, hanya inilah saudaraku, bagi kita ini berusahalah hidup benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan itu disitulah kebenarannya itu. Yang salah, tapi dia tetap menyatakan kasih. Tapi kalau salah tetap dihukum. Ini saudara-saudaraku, hanya luar biasa saudaraku, kasih Tuhan itu. Nah, manusia yang sudah berdosa itu masih diberikan anaknya satu-satunya. Cuma kesempatan ini nanti bagi orang yang lain. Jadi kesempatan bagi seseorang itu berbeda-beda saudaraku. Itu sebabnya setiap ada kesempatan bagi kita, hiduplah dengan benar dan beribadah kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan ini, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi semua kita saudaraku, jangan mengharapkan
sanjungan dari orang. Jangan mengharapkan pujian dari orang. Karena nabi-nabi palsu itu sanjung-sanjung orang. Sanjung. Nah, tapi dengan demikian itu sudah membawa kepada kecelakaan. Lukas 6 ayat 26. Ayo. Lukas 6 ayat 26. Lukas 6 ayat 26, demikian firman Tuhan. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Iya. Jadi saudara-saudaraku, kalau orang ingin supaya dipuji, itu udah celaka itu saudara-saudaraku. Itu sebabnya kita lakukanlah kewajiban agama kita hanya untuk dilihat oleh Tuhan dan hanya untuk hormat, kebesaran, kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan orang yang memberkati kita, tapi yang memberkati kita adalah Bapa kita di surga. Nah, ini saudara-saudaraku. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Ini biasanya orang memuji itu kalau sudah mulai seperti di dunia ini. Wah, si anu itu, nah, kalau lelang pasti dia paling besar. Nah, karena apa? Di dalam Matius pasal yang ke-6 itu apa yang diberi oleh tangan kanan apa tangan kiri? Tangan kanan ya. Apa kita baca aja dulu ya? Oke. Matius pasal 6 tadi. Ayo ayat 3 lagi. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, terus. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Haleluya saudaraku. Nah, jadi sampai pun hati kita saudara-saudaraku, biarpun enggak ketahuan kepada orang, yang penting kita beribadah dan hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Nggak ada pun yang sanjung kita. Haleluya. Biar semua murni hanya untuk Tuhan. Haleluya. Ini saudaraku. Jadi jangan kecil hati. Aduh, nggak ada yang sanjung saya. Ya kalau itu saatnya, ya sudahlah. Tapi kalau Tuhan sudah saatnya memberkati kita, kita sudah diolah, kita sudah dibentuk oleh Tuhan, kita sudah menjadi suatu kesaksian. Ini namanya kita sudah jadi pelita. Haleluya. Dan kalau sudah jadi pelita, tidak ditutup dengan gantang. Amin saudaraku. Jadi tidak ditutup dengan perkara perut. Justru Tuhan angkat. Kalau sudah jadi pelita, tidak ditaruh di bawah tempat tidur. Itu adalah kehidupan nikah yang tidak baik, mematikan kesaksian. Tuhan akan angkat saudara-saudaraku. Dan kita menjadi pelita bukan di bawah, tapi seperti kota yang dibawa di atas gunung. Jadi ini artinya ada waktunya Tuhan mengangkat kita. Ini tapi harus dibentuk dulu. Nggak ada lagi keakuan kita. Sehingga kalau kita dipakai oleh Tuhan 100% hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada waktunya saudara-saudaraku. Jadi jangan kecil hati.
Saya juga ini yang saya tunggu. Gak perlu dari manusia, saudaraku. Kalau Tuhan masih mau nanti, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua kita bisa dipakai oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Ya bisa saja. Saya baca itu KFC. Apa itu KFC? Hah? Iya. Baca itu juga. Wah, luar biasa itu. Dari kecil dia gagal terus. Orang benci dia, nggak ada yang suka. Remaja gagal, udah dewasa cari kerja gagal, nggak ada yang suka sama dia. Umur 88, berapa 88? Saya kalau Tuhan kasih umur 88, harus ada 11 tahun lagi. Itu saudara-saudaraku. Tapi disitulah, kalau waktunya dia sudah terangkat, luar biasa. Karena keputusannya dia hanya tulis resep. Ya itu resepnya apa? Ayam KFC itu berhasil, saudaraku, jadi miliuner. Kalau Tuhan yang memberkati, nggak ada yang mustahil. Haleluya. Nggak ada lagi daya. Udah 88 tahun. Tapi ada waktunya. Dan kalau dia sudah begitu, saudaraku, dari kecil dia gagal, mana lagi keakuannya, nggak ada lagi. Dan dia juga badannya aja nggak ada yang mau disombongkan lagi. Udah 88 tahun, tapi jadi miliuner. Luar biasa kesaksian itu. Saya juga kagum dengan begitu, saudaraku. Jadi kita ini jangan kecil hati. Tuhan sanggup memberkati kita. Kalaupun pernah gagal, kalau Tuhan sudah mau angkat kita bagaikan pelita, tidak ada yang menutupi. Diangkat, bercahaya sampai di atas gunung. Semua bisa melihat. Di mana sekarang yang nggak ada KFC di dunia ini? Kita taruh tuh, udah ada KFC di situ ya. Kita ke Medan, wah banyak. Jakarta ini yang banyak. KFC, Surabaya banyak. Di luar negeri banyak. Inilah saudara-saudaraku. Dan kalau sudah KFC, pasti siapa namanya itu? Ya itulah ingatan orang. Orang itulah. Udah terangkat, saudara-saudaraku. Ini hanya merupakan satu kesaksian. Artinya, kalau yang lain juga bisa begitu, Tuhan juga akan menolong kita. Jadi kegagalan itu, wah banyak sekali kegagalan, saudaraku. Jadi kita ini jangan gampang putus asa, maju terus dalam Tuhan. Orang-orang yang seperti itu saya lihat juga Thomas Alva Edison. Dia dalam keahliannya, dia mau bikin eksperimen satu, mau tindakan untuk kemajuan, bikin lampu, saudara-saudaraku. Ya, saya bersyukur juga saya lihat tempat dia di situ jadi merupakan museum Thomas Alva Edison. Saya sudah ke tempat itu, cuma belum sampai masuk karena saat saya ke situ udah tutup. Jadi saya cuma foto di depan pintu masuk itu. Ini saudaraku. Itu juga kalau kita lihat 10 kali gagal, 100 kali gagal, nggak peduli dia. Terus 200 gagal, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 masih gagal. Baru ke 1000 baru berhasil. Haleluya. Apalagi dalam Tuhan, jangan lemah.
maju terus. Jadi ibadah kita ini setia terus, karena ibadah kita harus berjalan terus. Biarpun banyak serangan, tantangan tidak cocok dalam hati kita, anggaplah itu untuk memperbaharui kita supaya cepat keakuan kita itu habis. Dan kalau kita sudah hidup di dalam rohani, ada hidup dalam roh, justru cepat bisa masuk dalam pemberkatan Tuhan yang luar biasa. Hidup di dalam Roh Kudus. Ini saudaraku, kalau nggak mati kedagingan kita, nggak bisa hidup dalam roh, nggak bisa. Karena kedua itu selalu sangat bertentangan. Terakhir, Roma pasal 8. Ayo coba baca mulai 13. Roma 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Udah Semua orang, ya, udah 14. semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Iya. Jadi kita saudaraku harus sampai dipimpin oleh roh Allah. Haleluya. Nah, itulah yang bisa masuk melewati pintu yang sempit. Tidak ada lagi kedagingan yang keras. Kalau keras saudara-saudaraku, kita mau telan, tidak bisa. Biar dijejalin air banyak, ada makanan keras, tidak bisa saudaraku. Tapi kalau kedagingan kita sudah enggak ada lagi yang keras, semua sudah diolah, kita sudah hidup dalam roh, cepat masuk dalam pemberkatan Tuhan sampai ke surga kekal selama-lamanya. Haleluya saudaraku. Tuhan berkati kita semua. Bapak Ibu pemuda-pemudi, anak-anak semua diberkati Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.